juga pada Bapak KPS juga yang KPS yang sudah menginisiasi kegiatan kita pada pagi ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang pediatric limb amputation yang mana merupakan suatu kegiatan sebenarnya yang sering kita lakukan pada orang dewasa, mungkin pada beberapa kondisi tertentu yang indikasinya tetap hampir sama sebenarnya. Ya, keadaan yang memungkinkan terjadi amputasi seperti membahayakan anggota yang tidak berguna atau mengganggu bagi kita, nah, itu masih tetap berlaku pada amputasi pada anak-anak sama dengan orang dewasanya. Cuma pada anak-anak ada kekhasan kekhususannya karena apa? Anak itu masih dalam kondisi tumbuh dan berkembang dan juga emosional juga berbeda antara anak dengan dewasa. Slide terlihat ya? Slide-nya pasti sudah terlihat. Sudah terlihat, terima kasih. Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke. Pak. Ya. Ya. Jadi amputasi pada anak ini punya beberapa efek ya. Kenapa? Karena terjadinya bisa gangguan pertumbuhan pada anak-anak dan juga anak-anak potensial remodeling cukup tinggi. Contoh sederhana ini pada anak-anak yang dilakukan amputasi bokni ya pada umur 2 tahun dan dia berhasil untuk amputasi tapi dengan perkembangan tubuh karena pusat pertumbuhan tulang tersebut lebih banyak pada distal femur panjangnya sekitar 70% ya dan juga mempunyai proporsi untuk pertumbuhan tubuh lebih 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 tinggi, lebih cepat sekitar 9 milimeter per tahun ya. Sehingga stamnya itu akan sangat pendek sekali. Sehingga akan kesulitan bagi anak kita untuk memakaikan prostesis. Ini kalau kita lihat ya pada femur ini 70% meninjau pertumbuhan dari anak tersebut. Makanya sebisa mungkin kita mempreserve dari juga terlihat ini pada maksimal tibial 55%. Kita usahakan untuk mempreserve setiap amputasi, kita usahakan mempreserve dari PCC ini atau pusat pertumbuhan tulangnya. Terlihat di sini pada femur pertumbuhannya kira-kira sekitar 9 mm per tahun dan juga maksimal tibia sekitar 6 mm per tahun pertumbuhannya. Sehingga ini akan signifikan bagi orang-orang atau anak-anak yang dilakukan amputasi. Kemudian amputasi pada anak juga sedikit punya masalah. Ujung amputasi tersebut cenderung akan mengecil dan membentuk konik ya seperti ujung ya ulat ujungnya dan runcing sehingga apa akan kesulitan bagi pemasang prostesis. Jadi prostesis nanti akan berputar akan sudah dan juga akan mengganggu dari kegiatan anak-anak sehari. Dan satu lagi yang jadi masalah dan namakan dengan overgrowth. Jadi tulangnya ini tumbuhnya berlebihan tapi berlebihan dia runcing melalui ujungnya sehingga tidak diikuti dengan dengan pertumbuhan kulit sehingga mudah terjadi ulcerasi atau anak akan kesakitan sepanjang hidupnya karena masalah di overgrowth ini. Ini sering kita temukan juga pada anak-anak. Disebabkan biasanya katanya karena aktivitas dari peristium bagian distalnya tadi. Tapi anehnya overgrowth ini tidak terjadi pada kalau kita lakukan disartikulasi dan lebih berat biasanya pada anak-anak di bawah 6 tahun dan sehingga memerlukan beberapa revisi ya bisa 2 sampai 3 kali selama pertumbuhannya. Dan juga ya ini yang untung sedikit tidak ditemukan lagi setelah umur 12 tahun. Jadi mekanisme apa juga mungkin karena umur 12 tahun pertumbuhan tulang sudah mulai mendekati apa ya mendekati berkurang pada anak-anak tersebut. Kemudian yang paling sering itu overgrowth pada humerus, pada fibula ataupun tibia. Ini kalau tidak di sini tibia fibulanya. Makanya dianjurkan kalau kita amputasi itu fibula itu lebih tinggi mungkin sekitar 2,5 sampai 3 cm dari tibianya. Nah, pada anak-anak juga amputasi ini agak sedikit berkurang masalah emosi dibandingkan orang dewasa. Kenapa? Anak-anak kalau dengan anak-anak dengan kognitif amputasi ya yang sudah ada misalnya pada kognitif constriction band syndrome dia menganggap itu suatu keadaan normal ya.
Tapi biasanya yang jadi masalah ada amputasi kalau disebabkan oleh trauma sehingga membutuhkan edukasi dan juga diharapkan eh, lebih cepat lakukan rehabilitasi kalau proses ini langsung dipasangkan. Dan juga untuk orang tua sebenarnya perasaan bersalah ditanya kenapa dok, penyebabnya apa, pasti. Sepertinya ada gangguan sinyal, mohon ditunggu sebentar. Oke, sudah bisa masuk lagi. Sudah, Pak, sudah, Pak. Slide kelihatan lagi. Sudah, Pak. Sudah ya, sebentar lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dan juga pada yang sering jadi amputasi. Yang jadi masalah pada orang amputasi juga dinamakan dengan phantom limb dan phantom pain ya, kita sudah dipelajari sebelumnya. Phantom limb jadi merasa memori kita masih merasakan adanya anggota tubuh kita tersebut. Misalnya kita bangun pagi-pagi bangun, kita merasa masih ada sehingga kita akan, maaf sebentar saya cek dulu nih. Internet saya ini nggak stabil nih. Bentar ya. Saya pakai sinyal lapis ya. Oke, sudah kelihatan lagi? Sudah, Pak. Sudah, oke. Maaf ya, tadi saya ganti. Ganti apa? Maaf, sudah kelihatan lagi ini lagi sinyal masalah. Sudah, Pak. Udah, oke, makasih ya. Ya. Ya, jadi phantom limb, jadi kita punya ingatan terhadap anggota kita, sehingga misalnya kita bangun pagi, kita langsung berdiri, bisa jatuh kita akan. Atau juga memakan phantom pain, jadi tidak merasa. Kenapa pada anak? Karena memorinya itu masih belum, ya, belum banyak tentang anggota anggota kita tersebut. Jadi tidak begitu masalah. Kalau pada dewasa itu jadi masalah. Kemudian memerlukan teknik spesial ya, karena itu tadi, karena pertumbuhan tulangnya, karena anak masih tumbuh. Kemudian juga memerlukan prostesis, jadi pemasang prostesis yang spesial. Mungkin contoh ini pada anak-anak makin lama makin besar dia tentu ada perbaikan dari prostesisnya. Ya. Nah, kemudian juga prinsip selanjutnya adalah sebisa mungkin mempertahankan pusat pertumbuhan tulang atau fisis ya. Jadi misalnya amputasi yang mengenai metafisis seperti pada ebohmi atau disal pergelangan tangan ya, atau diafisis tidak direkomendasikan pada anak-anak. Karena apa? Karena itu akan menyebabkan pemendekan yang berlebihan pada anggota tersebut. Jadi paling sering itu jadi pada femur tadi. Tetapi untuk bagian yang lain sebenarnya cukup masih bisa ditolerir. Kemudian jadi dianjurkan adalah disirkulasi kalau memungkinkan ya. Disirkulasi akan akan menghindari atau akan mengurangi terjadinya overgrowth misalnya tadi, sehingga tidak perlu lakukan revisi pada anak-anak. Kemudian juga untuk
kita harus mempertahankan bentuk dari persalinan. Jangan seperti tadi mengecil ujungnya sehingga pasien akan kesulitan untuk pemasangan dari protesisnya. Ya, misalnya kalau kepada faktor humerus kita harus mempertahankan kondelnya sehingga cukup apa? Cukup untuk kalau istilah kita menyangkutkan ya, menyangkutkan prosesisnya sehingga tidak meluncur atau tidak lepas atau tidak terlampau banyak tali-talinya yang untuk mempertahankan posisi dari prosesisnya. Dan juga untuk mempertahankan panjang tadi kita harus kreatif dengan soft tissue, peruntukan soft tissue-nya. Jadi pada anak-anak karena masih dalam pertumbuhan jarang sekali terjadi masalah pada lukanya. Kemudian kadang-kadang kita cukup melakukan STSG juga. Kalau dewasa kan kita risiko untuk STSG karena kemungkinan akan tipis kulitnya, tapi tidak pada anak-anak nanti dengan soft tissue yang cukup, kemudian kita lakukan STSG ya cukup sukses pada anak-anak. Kenapa? Karena STSG ini akan menjadi hipertrofi ya dan cukup kuat untuk menahan tekanan pada pemasangan prostesis. Penyebabnya rata-rata indikasi tetap sama, hampir sama. Kemudian tapi penyebab rata-rata pada traumatik amputasi pada pediatrik atau anak adalah kelainan kongenital ya, atau juga yang sudah ada kongenital amputasinya dan juga kekurangan pertumbuhan anggota tubuh yang terganggu misalnya. Contoh misalnya pada tibia mimilia di mana fibulanya tidak ada misalnya kan, atau pada proximal focal femoral deficiency. Femurnya pendek sekali, jadi mungkin hanya berapa milimeter femurnya sehingga dilakukan amputasi atau bahkan kita lakukan namakan dengan rotational artroplasti, rotational amputasi atau FANAS patient ya, rotational plasti namanya. Kemudian bisa juga pada akibat trauma, kemudian juga karena tumor dan juga karena infeksi. Ini contoh pada traumatik kongenital amputasi ya, di mana biasanya amputasi pada kelahiran ini tidak diperlukan konversi ya karena sudah menutup sendiri ujung-ujungnya dan jarang sekali kita perlukan bagian atas. Contoh pada anak ini walaupun terjadi amputasi kecil, tidak perlu kita lakukan amputasi. Dia masih bisa mempergunakan atau menyesuaikan karena anak-anak akan mencari cara ya. Jadi di otaknya akan berusaha nanti mencari cara untuk mempergunakan anggota yang masih sudah ada. Jadi tidak perlu kita lakukan amputasi pada keadaan sudah amputasi sebelumnya pada anak-anak. Tetapi mungkin pada kondisi tertentu, pada kelainan kognitif tadi, ya untuk mobilitas lebih baik kita lakukan amputasi. Ini juga contohnya pada anak-anak ya, untuk pada anak ini dengan tibia mimilia ya, kakinya tidak fungsional, dia tidak bisa tidak bisa weight bearing dia kan, maka kita lakukan amputasi bilateral sehingga pasien bisa berjalan lebih efektif daripada tidak hanya duduk saja. Jadi yang lebih terutama pada kognital amputasi ini adalah untuk kegunaan fungsinya, bukan pada kosmesis. Ini contohnya kan pada anak-anak dengan proximal focal deficiency ini femornya pendek sekali, tidak mungkin dia melakukan aktivitas sehingga dilakukan Vaness plasti. Jadi ini diputar ini ankle jointnya kita jadikan sebagai knee joint sehingga pasien bisa berjalan dengan prostesis nantinya nanti selanjutnya. Kemudian pada amputasi pada upper extremity biasanya jadi masih yaitu katakan tadi masih tetap dipertahankan anggota tubuh yang ada. Kemudian prosesinya fittingnya mulai dilakukan pada saat anak mulai duduk. Kemudian di ujung-ujung paling dipergunakan untuk memegang ya, misalnya pada anak-anak tangannya yang amputasi digunakan adalah untuk terutama adalah untuk memegang ya. Kemudian tapi kadang-kadang pada anak-anak dengan banyak kognitif dia akan membuang saja itu prosesisnya karena malah mengganggu karena dia menyadari bahwa ini suatu hal yang normal, tidak perlu betul tentang kosmesis. Kadang-kadang kan ada amputasi ini digunakan sebagai alkohol kosmesis, tapi pada anak dia tidak perlu itu karena malah mengganggunya. Sedangkan untuk aksiometis bawah prosesis dipasangkan kalau anak sudah mulai mulai belajar berdiri atau mungkin sudah mulai belajar jalan kan. Kemudian yaitu tadi masalahnya pada anak-anak sering harus kita lakukan penyesuaian dari prosesisnya. Mungkin harus dipanjangkan, diukur lagi sehingga anak-anak
harus apa ya, harus kita spesial pertimbangkan dengan kondisi-kondisi tadi. Kemudian pada amputasi biasanya kita usahakan semaksimal mungkin, setinggi mungkin, sepanjang mungkin ekstremitas yang kita amputasi tadi. Karena anak-anak tidak akan kuat untuk berapa kali. Kalau kita pendek mungkin masalah tidak amputasi ditinggikan lagi. Jika kasihan anaknya. Dan juga pada anak-anak misalnya ini yang jadi masalah terminal overgrowth yang seperti katakan tadi, ujung tulang itu memanjang, runcing sehingga mengganggu pada anaknya. Kemudian kalau terjadi kekurangan soft tissue misalnya kan, bisa berapa hal yang kita lakukan tadi seperti kalau di deglofing injury misalnya kan, kita cukup lakukan split STSK atau tisu expander juga boleh gunakan, atau kalau perlu mikrovaskular trauma kita tisu transfer dengan distant flap misalkan untuk menutup defek tersebut. Kadang-kadang kita gunakan skin traxilus. Misalnya contoh pada fraktur ini, amputasi di femur ini karena sudah cukup panjang kita potong sehingga kita lakukan traksi dulu untuk bisa menutupi bagian distalnya. Bersama juga kadang-kadang kalau kita lakukan gelatin amputasi pada dewasa. Nah, pada tumor, ya seperti kita ketahui, amputasi merupakan salah satu terapi ya untuk tumor dan untuk lokal kontrol. Kemudian walaupun sekarang sudah cukup populer ya menggunakan limb sparing teknik ya dengan alat-alat yang baru, tapi pada anak-anak itu tadi masalahnya karena pertumbuhan tadi sehingga dia akan bermasalah dengan pemegang prostesis. Tekniknya hampir sama saja dengan tumor, dia tetap harus lokal kontrol, harus bisa tumornya diangkat, kemudian lakukan ajan fototerapi, dan juga dianjurkan untuk masang rigid dressing ya. Rigid dressing ini maksudnya kita pasang dressing, kita pasang dengan plester ya. Jadi biar bentuknya lebih bagus pada ujung stump-nya kita. Dan juga karena apa ya, akan mudah untuk beraktivitas. Tapi juga harus lakukan agresif yang rehabilitasinya juga. Ini contoh pada fraktur, tumor di femur yang mengenai di joint juga kita lakukan rotasioplasti ya, sehingga ini berfungsi sebagai knee joint, sehingga anaknya malah aktivitas yang membahayakan juga ini kakinya menginjak di prosesisnya ke depan. Juga memerlukan teknik spesial ya. Kenapa? Karena itu tadi soft tissue, pemotongan tulang, potong sarafnya secara umum hampir sama, tetapi bagaimanapun pada anak-anak itu tadi skeletalnya masih imatur sehingga perlu pertimbangan khusus. Nah, ini contoh ya, beberapa contoh amputasi pada anak-anak. Ini pada amputasi proksimal distal humerus ya, di mana sangat pendek ini sehingga ini tidak posisinya tidak bisa terpegang di sininya jika mudah meluncur. Apalagi kan kalau di ekstremitas bawah kan karena dengan weight bearing dia akan tertekan, akan terpegang. Tapi pada ekstremitas atas sering jadi masalah itu. Harus banyak cantelannya ke bahu segala macamnya. Nah, salah satunya ada namakan dengan part teknik ya, dilakukan osteotomi dan dilakukan osteotomi dengan posisi 45 sampai 90 derajat ininya, sehingga nanti prosesisnya bisa disangkutkan di sini. Ini bentuknya setelah nyambung sehingga memudahkan untuk prosesi sehingga juga terkontrol rotasinya. Ini faktor disartikulasi dari elbow jarang juga dilakukan, tetapi ini hasilnya cukup bagus. Kenapa? Ini tulangnya ini kondil ini masih ada. Jadi kalau kita pada shaft tadi ya, ini lurus saja ke bawah. Tapi kalau pada disartikulasi ini ada cantelannya dari karena masih ada kondilnya, dan juga mengeliminir terjadinya overgrowth pada amputenya. Ya. Ya, jadi itu tadi ini amputasi pada distal
below elbow ya, below amputasi, di mana ini cukup kita usaha sebisa mungkin mempersave dari sampai dari proksimal atau distal dari insersi dari otot bicep brachii, sehingga memudahkan untuk fitting dari apa juga fitting dari prosesisnya juga, dan juga untuk kontrol dari uh, prosesisnya juga. Sedangkan pada disartikulasi ini cukup bagus pada anak-anak karena apa, tidak mengurang, tidak begitu banyak mempengaruhi pronasi dan supinasi dari tangannya. Jadi kalau kita perhatikan pada yang proksimal tadi lebih akan terganggu, kemudian sedangkan pada anak-anak ini dengan disartikulasi, pronasi dan supinasinya masih cukup bagus, dan juga overgrowth tidak masalah di sini terjadi. Tapi bisa dipertimbangkan untuk dilakukan dengan prosedur namanya. Jadi kita potong belah dua dari upper extremity-nya ini, nanti otot-ototnya kita preservasi, kita pindahkan, dan kita kan mungkin skin grafting sehingga masih berfungsi anak tangan ini sebagai grasping ya. Karena tujuan utama dari ekstremitas adalah untuk memegang ya. Jadi cukup efektif ini untuk dilakukan. Walaupun kelihatannya seperti apa ya, seperti kalajengking ya, apa yang untuk mencapit begitu, tapi ini cukup fungsional pada anak-anak. Ini bisa dikasihkan alternatif pada amputasi pada anak-anak. Terima kasih. Oh iya. Eboh nih amputasi, ini tadi bisa pada yang umurnya lebih mendekati apa sebenarnya, lebih mendekati dewasa, kita makan adolescent ya. Jadi pada anak-anak ini itu tadi cukup bermasalah. Kenapa? Pusat pertumbuhan tulang terganggu sehingga stamina sangat pendek. Juga kita lihat di sini ada masalah juga di overgrowth ujungnya. Nah, ini yang cukup bagus, disartikulasi dari knee joint ya. Ini dikatakan sebagai amputasi yang ideal pada anak-anak karena stamnya cukup panjang, karena tidak terganggu stam darinya bagi distal femur. Jadi tetap mempertahankan pusat pertumbuhan tulang, dan juga lokal muskel kontrol cukup bagus. Kemudian tidak, ya ini tadi tidak terjadi overgrowth yang sering jadi masalah pada anak-anak. Dan patella kita bisa pertahankan, dan kita lakukan penjahitan dari hamstring ke ujungnya dan quadriceps sehingga tenodesis ini akan tetap mempertahankan kekuatan dari kakinya, dan juga mencegah terjadi slip bagian bawahnya. Kemudian setelah umurnya lebih agak dewasa ya, agak tua, dilakukan distal femoral prosthesis untuk mengurangi pemanjangannya tadi. Jadi lebih sedikit pendek dibandingkan sebelah, sehingga memudahkan fitting dari prostesisnya. Biloni amputasi ini yang paling banyak kita temukan. Kita mempertahankan dari knee joint yang sangat perlu untuk mobilisasi ya. Karena kalau kita di atas lutut amputasinya, energi ekspenditurnya atau keperluan dari orang tersebut untuk melakukan ambulan lebih banyak dibandingkan di bawah amputasi di bawah lutut. Karena kita tahu ya, biasanya mereka akan jadi dewasa sehingga perlu dilakukan knee joint ini untuk sebisa mungkin kita selamatkan. Memang ada sedikit masalah, nanti akan terjadi parus angulasi dan bisa dikoreksi dengan osteotomi. Yang itu tadi yang jadi masalah tadi, knee joint-nya bagus, cuman nanti di distalnya ini yang kita temukan tadi, nanti termakan dengan overgrowth tadi. Makanya kalau bisa ya pilihannya lagi, tetap aja prinsipnya sepanjang mungkin kita lakukan ankle disartikulasi. Ya. Dan juga kita pertahankan fibula walaupun dia sudah pendek, misalnya pada kondisi tertentu. Ini yang jadi masalah tadi, contohnya pada terminal overgrowth kita punya beberapa pasien contohnya di sini. Kita gunakan teknik apa ini, kita ambil tulang dari bone graft dari iliak yang masih ada tulang rawannya, dan kita potong, dan fibula juga kita potong lebih pendek ke atas. Nah, pada keadaan tertentu
kalau mungkin melakukan amputasi pada anak-anak, misalnya dengan indikasi tertentu, bisa juga dilakukan begini untuk mencegah tadi, kita ambil distal dari fibulanya, yang masih ada tenglawannya, kita masukkan ke amputenya, kita masukkan ke dalam ini untuk mencegah mungkin terjadinya overgrowth tadi. Karena jadi masalah. Ada beberapa pasien yang satu pasien kita lakukan di Jamil ini jadi overgrowth juga jadi masalah. Kemudian juga ada beberapa pasien yang sudah lakukan sebelumnya. Ini yang kita lakukan. Kemudian kita lanjut lagi pada pediatric amputasi ya. Ini dilakukan misalnya pada lebih dulu kita agak beda dengan dewasa ya. Artikulasi pada SEM ini walaupun klasik SEM amputasi itu kita akan potong semua tuh karena pada SEM amputasi kita buang kalkanisnya dan distal dari femur distal tibia fibula juga kita potong ya. Jadi pediatrik amputasi memang agak berbeda sedikit dibandingkan dengan dewasa. Ini kita contohnya kita masih pertahankan ya fisisnya pada SEM amputasi pada anak-anak. Jadi modern prosesis cukup bagus ini kita gunakan untuk amputasi karena akan memegang dari distalnya dan aktivitasnya juga lebih bagus dibandingkan dengan lakukan Fabbiloni amputasi atau Bovni amputasi. Dan selain pada tumor, trauma, dan juga paling sering ini dilakukan pada kelainan kongenital ya, dilakukan SEM amputasi ini. Kemudian hampir sama makan juga dengan Boyd ya. Boyd ini juga seperti kita lihat ini memperserve dari pusat pertumbuhan tulangnya. Jadi pada Boyd kita masih mempertahankan antara calcaneus dengan talusnya untuk kita lakukan amputasinya. Jadi tidak kita buang calcaneus sehingga ini pusat pertumbuhannya masih terganggu dan juga fittingnya lebih bagus ini karena pasien bisa nginjak ya, tidak langsung berkontak dengan tulang tetapi melalui apa dulu ada heel pad-nya bisa dipergunakan untuk itu. Jadi buat prosedur ini cukup sangat bagus ini untuk end-bearing ya. Sehingga juga seperti biasa yang kita takutnya tadi terminal overgrowth tidak terjadi juga. Nah, ini berapa amputasi pada kaki, tentu saja tetap prinsipnya makin ke ujung makin bagus. Kita copot amputasi, bisa pada listeron amputasi, misalkan juga pada transmetatarsal amputasi kalau perlu kita lakukan. Jadi yang paling penting adalah kita mencegah terjadinya equinus ya, karena sering nanti karena otot-otot ekstensornya mungkin kita potong sehingga pada amputasi dari kaki ini sering terjadi equinus. Makanya kadang-kadang kita lakukan pemindahan otot-otot ekstensor itu kita lakukan tenodesis ke tulang yang ada di depannya. Dan juga mungkin pada kita lakukan sectioning dari tendon Achillesnya sehingga tidak mencegah terjadinya equinus ya. Pasien akan lebih mudah untuk berjalannya. Jadi kadang-kadang juga sering juga dilakukan amputasi lebih tinggi nanti bisa jadi Boyd juga tuh menjadi sign dia. Kesimpulannya jadi walaupun teknologi sudah berubah ya, tetapi kemajuan sekarang ini, tetapi amputasi pada anak ini masih menjadi tantangan. Ada beberapa masalah beda dengan dewasa ya. Dan juga prosesis pada anak-anak yang bertumbuh sudah beberapa kali revisi. Kemudian pada kasus-kasus tertentu misalnya kan kita pada anak-anak mungkin bisa lakukan bilateral amputasi. Kemudian akan ada anak-anak misalnya 4 aguntanya sudah lakukan amputasi misalnya kan. Kemudian juga terminal overgrowth yang sering jadi masalah harus dilakukan dengan baik penanganannya dan lifestyle pada anak-anak memerlukan prosesi yang cukup bagus terapi dan ya walaupun kosmetik tidak jadi keluhan utama tapi lebih berfungsi tapi tetap juga harus kita perhatikan. Mungkin itu beberapa hal yang harus kita perhatikan pada trauma amputasi pada anak-anak ya menjadi perhatian kita. Untuk tekniknya hampir sama asalnya. Dan itu tadi ada beberapa hal khusus pada kondisi-kondisi tertentu yang harus kita perhatikan pada demikian presentasi pagi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas presentasinya menyampaikan tentang pediatric amputation.
Mungkin di sini sudah ada yang bertanya. Para Dokter Primananda, silakan. Mungkin sepertinya Dokter Primananda. Izin bertanya, Dr. Mufa. Ya, silakan Dokter A. Terima kasih, Dr. Mufa. Eh, izin bertanya, Dokter, terkait dengan pediatric limb amputation ini, em, jika kita dihadapkan dengan pilihan kasus Biloni atau above knee, ya Pak, jika kita dihadapkan masih ada pilihan untuk meninggalkan ekstremitas sedistal mungkin dibanding dengan kita harus melakukan joint disartikulasi, itu pertimbangan yang paling kita ambil itu yang mana Pak? Apakah joint disartikulasi dengan mempertimbangkan resiko overgrowth setelah amputasinya, atau kita masih berusaha untuk mengambil sedistal mungkin dengan harapan masih membantu pasien untuk penggunaan prostesis nanti ya Pak. Jika kita Ya, baik. dihadapkan dua pilihan itu bisa dua-duanya bisa kita ambil, tapi di saat seperti itu apa yang jadi pertimbangan lebih sehingga kita bisa memilih salah satunya Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Eh, jadi antara Buhnid atau Biloni sebenarnya intinya ya. Oke. Kalau kita mau lakukan amputasi di above knee sebenarnya kan, dengan arti kata kalau bisa kita menjadikan disartikulasi, ini disartikulasi. Ya. Jadi kalau kita mungkin pertimbangannya masih memungkinkan dilakukan disartikulasi, kita pilih disartikulasi. Dengan arti kata, kenapa? Karena untuk dibandingkan dengan above knee, disartikulasi tentu lebih baik. Tetapi kalau misalnya pada shot terlampau pendek, stamnya pada apa? Pada below knee, nah, kita nanti tentu akan pilih lebih memberikan suatu disartikulasi juga. Kenapa? Karena nanti untuk fittingnya juga jadi bermasalah. Ya. Nah, jadi pilihannya itu. Jadi kalau terlampau pendek shotnya, biasanya kan standarnya kan kalau untuk dewasa sekitar apa ya, sekitar 8, 15, 8 sampai 15 cm ya. Tapi kalau terlampau pendek stam tadi, sehingga nanti tidak apa, karena pertumbuhannya yang terutama kan di femur, misalnya kan. Pilihan kita itu sebenarnya. Tetapi kalau masih memungkinkan tetap biloni karena dia masih dalam pertumbuhan pada anak tersebut. Pilihan utama tetap sendi tetap harus kita pertahankan semaksimal mungkin kita pertahankan sendinya. Ya. Eh, Mungkin pada kondisi tertentu, contoh tadi misalnya kan kalau pada tumor misalnya kan ya kita tidak ada pilihan, kita harus buang misalnya kan ya terpaksa kita buang sendinya. Tapi kalau mungkin biasanya pada kasus-kasus trauma misalnya kan atau pada kasus-kasus lim defisiensi semaksimal mungkin kita pertahankan eh, apa knee joint-nya karena apa untuk fungsional jelas lebih baik dan energi ekspenditur jelas lebih dibandingkan kalau kita harus dengan knee disartikulasi ya. Ini tetap juga semaksimal mungkin kita pertahankan panjang tungkai tadi. Tetapi kalau dia short stump ya kita lebih pilih mungkin satu ini disartikulasi dibandingkan untuk biloni amputasi. Itu mungkin. Izin Pak. Ya. Izin Dr. Mufa. Ya, Jika jika kita mengalami ini Pak overgrowth, komplikasi pasca amputasi itu overgrowth, pilihan kita lakukan traksi soft tissue-nya untuk mengharapkan pemanjangan soft tissue terlebih dahulu, atau kita lakukan amputasi ulang untuk kita lakukan osteotomi ulang Pak untuk mengkoreksi overgrowth tersebut Pak. Terima kasih Pak. ya. Overgrowth itu sebenarnya masalahnya bukan pada soft tissue sebenarnya, tetapi bone-nya.
Jadi bone itu tetap masuk untuk operasi, tidak ada pilihannya. Kita harus lakukan pemotongan dari apanya, dari ujung overgrowth tadi, dan kita tutup ujung tadi dengan itu tadi dengan bone graft yang ada cartilage-nya, sehingga nanti tidak akan mengerucut lagi ujungnya tadi. Jadi pilihan tetap harus operasi, tidak bisa dilakukan hanya dengan karena ujungnya runcing kan, nanti akan anak-anak pasti akan kesakitan, masalah jadi ujung dari stump-nya. Jadi pilihan dari overgrowth tetap harus revisi. Tidak bisa dilakukan hanya dengan traksi kulit saja. Karena tulangnya tidak terkoreksi kan, masih tetap seperti itu kondisinya. Ya, ini nah tadi ya yang overgrowth contohnya. Ya, jadi ini. Nah, mungkin kita lakukan tarik ini, ujungnya karena runcing masalahnya kan. Jadi kita harus distotomi ujungnya supaya bagus lagi posisinya. Ini untuk yang apa yang untuk mencegah terjadinya, kemudian ini koreksi yang kita lakukan. Jadi cartilage-nya kita pasangkan dengan wire, kemudian tumbuhnya akan cukup bagus. Jadi posisinya akan lebih, stamnya akan bulbous lagi, tidak konikal kayak begitu. Jadi tidak bisa dengan pendidikan pakai soft tissue tadi, dengan traksi. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Dokter Ang. Ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Indi. Silakan Dokter Indi. Baik, terima kasih Dr. Mulfa. Izin dok, saya izin bertanya eh, sub pada bagian tentang below elbow amputation tadi dok. Tadi disampaikan bahwa overgrowth itu secara umum tidak akan menjadi masalah pada kasus-kasus pediatrik yang below elbow amputation. Nah, yang mungkin yang saya tanyakan di sini, overgrowth seperti apa yang bisa muncul pada kasus-kasus setelah terjadinya pediatrik amputasi, dan kenapa itu bukan menjadi suatu masalah yang umum pada kasus-kasus pediatric amputation ini, dok. Terima kasih, dok. Ya baik. Pertama, overgrowth ini sering pada anak masih dalam pertumbuhan masih kecil ya. Jadi kalau sudah di atas 6 tahun jarang terjadi di overgrowth terjadi. Oke. Jadi kalau sudah adolesen dilakukan amputasi mungkin di atas 12 tahun, kenapa mungkin aktivitas osteoblastnya atau pertumbuhannya sudah mulai berkurang dibandingkan pada anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kondisi-kondisi kita lakukan disartikulasi ya. Seperti dikatakan mungkin mekanisme pastinya tidak diketahui ya open growth ini, tapi dikatakan ada overaktivitas di sini pada ini. Jadi ini ada peristium peristium, sehingga mungkin kalau pada artikulasi kan peristiumnya masih di atas ya, kita lebih pada kapsul ya. Tapi kalau di sini kalau amputasi ini aktivitas peristium berlebihan ini. Jadi ini akan lama-lama jadi hematom, akan membentuk tulang ujungnya ini. Jadi itu utama karena di sana. Kemudian juga daerah tertentu yang sering terjadi itu pada humerus, kemudian pada distal femur, kemudian juga itu pada nggak tahu juga pada lower extremity pada antebrachi atau itu jarang terjadi overgrowth tadi. Nah itu. Jadi ini contohnya pada humerus juga sering terjadi overgrowth. Ini humerus ya, juga terjadi overgrowth pada distal apa. Jadi kalau disartikulasi mungkin karena pengaruh peristiumnya, ya peristiumnya tidak aktif. Karena kita kalau disartikulasi kan kita tidak memotong peristium, kita sudah daerah kapsul yang kita lakukan pemotongannya, sehingga overgrowth jarang terjadi pada kasus-kasus ini. Mungkin yang berlebih juga pada, seperti kita ketahui, tulang tersebut akan lebih terangsang dengan tekanan ya. Jadi mungkin tekanan agak berlebih dibandingkan yang tempat yang lainnya. Tetapi kalau itu alasan utama enggak juga, karena pada humerus kan tidak ada tekanan di sini. Tetap juga terjadi overgrowth ya. Jadi mungkin lebih pada aktivitas peristiumnya yang berlebihan pada kondisi tertentu. Tapi tetap juga dikatakan eksak kausnya tidak tetap juga tidak dimengerti kenapa terjadi. Ini hanya teori yang mengatakan terjadi overgrowth tersebut karena aktivitas dari peristiumnya. Oke, Indi. Terima kasih, dok. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan presiden, itu residen bedah umum ataupun ortopedi?
Nah, udah cukup mungkin. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin cukup ya, apa ya, mungkin karena mungkin jarang ditemukan ya mutasi pada anak. Nah, baiklah. Oh, selanjutnya sudah. Terima kasih atas kuliah subuh kali ini yang sudah sampaikan oleh Bapak Dr. Hermansyah, salah satu PD konsultan. Mungkin sepatah dua patah dulu, ada sempat hadir pada kuliah subuh kali ini. Cukup pada Prof. Wisma Arif, terus bedah hutan onkologi, kepada Prof. Apakah ada sepatah dua kata, Prof? Hmm. Mungkin kepada Dr. Rizky. Gimana Dr. Rizky? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Kita ucapkan terima kasih ya kepada Dr. Hermansyah yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari Rizky, ini. halo, Halo. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf putus ya. Ada yang mau saya tanyakan tadi sama Dr. Hermansyah. Iya, Prof. Iya, iya. Enggak, tadi dibahas ya mengenai overgrowth segala ya, anunya. Kita lihat ya. Bagus ya, saya lihat ya. Mohon maaf, saya lagi di AC nih, ikut ujian. Jadi, yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana kita menangani masalah psikologi ya. Ini kan kita amputasi anak ya. Anak, kemudian orang tuanya, itu dukungan psikologinya bagaimana ya? Apakah dua-dua kita anak mungkin nggak terlalu ini ya, orang tuanya yang jadi masalah kan? Nah, kira-kira pengalaman Dokter Mansa gimana? Kita beberapa pengalaman kemarin ada lipoblastoma anak umur 3 tahun. Kemudian memang sudah penuh tuh tumornya, kita anjurkan untuk disartikulasi per quarter ya. Nah, tapi orang tuanya menolak walaupun itu limbnya useless. Nah, kira-kira gimana Dr. Mansa? Ya, silakan. Baik, Prof. Makasih pertanyaannya tentang psikologi ya. Memang betul tadi kalau pada anak-anak kasus kita ada kemarin bilateral malahan dengan CTEV dengan spina bifida ya. Jadi sudah infeksi karena limnya tidak terasa ya, dipaksakan jalan juga dengan posisi dengan clubfoot, kemudian terjadi infeksi dari kalkaniusnya juga habis. Kemudian kita coba persiapan kita koreksi CTP tidak berhasil juga dan anak tidak bisa juga berjalan. Sehingga pasien sendiri yang minta dapat buang saja pada pasiennya yang meminta sebenarnya karena mungkin sudah dia umur 9 tahun. Jadi pasien sini yang meminta untuk lakukan amputasi. Dan juga memang itu jadi masalah pada orang tua. Kalau yang trauma mungkin tidak begitu masalah, tapi yang jadi masalah itu kalau dia kelainan kongenital ya. Dia merasa bersalah, ini ada kelainan salah saya apa, dan segala macamnya itu. Lebih pada konseling itu tadi, betul konseling pada orang tua yang terutama malam kalau pada anak. Anak mungkin menganggap itu kalau kongenital, kelainan kongenital ya dianggap itu hal yang normal, ya biasa saja. Anak akan berusaha mencari atau menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Tapi orang tua ini yang merasa bersalah tadi, ya tepat perlu ke konseling, sampaikan sebagai ladang amal ini, Prof. Jadi misalkan anaknya lebih baik kondisinya dan bapaknya dan orang tua juga akan lebih mudah untuk menghandling anaknya. Dan yang ketiga yang perlu disampaikan adalah yaitu ladang amal bagi orang tuanya untuk itu tadi dapat rezeki sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola anaknya dengan baik. Jadi, tapi tidak sampai betul sih kita lakukan konsultasi psikologi pada pasien tersebut ya karena orang tuanya ya memahami tersebut juga. Dan juga paling sering juga kita sampaikan kondisi-kondisi itu malahan para dokter pun banyak juga yang kita ini yang mengalami masalah kelainan kongenital pada anak-anak ini. Jadi kita tetap menerima dengan kondisi itu tadi dan menyampaikan kondisi tersebut.
bisa diterima pada orang tuanya. Alhamdulillah bisa mengerti orang tuanya. Tidak sampai konsultasi psikologi sih Prof pada pasien ini. Jadi cukup orang tua mengerti bahwa itu amal ibadah yang bisa dilakukan. Dan kita sampaikan tidak, sering juga kita temukan dia sudah kemana-mana membawa ini itu kan, kita sampaikan terpaksa dengan kata-katakan jangan lagi diusahakan, sehingga akan membuang anaknya, akan menjadi lebih apa, capek anaknya, kan kasihan anaknya kan, jadi mengisak anak jadinya. Itu mungkin yang Iya, yang ya, yang, itu yang jadi pertimbangan ini dokter apa ya? Jadi kalau di apa di bidang ilmu bedah tuh namanya non surgical skill ya, non surgical skill for surgeon ya. Jadi kita jangan bicara saja hanya untuk teknik operasi saja, komplikasi, tapi juga tentu harus pikirkan juga masa psikologi. Kan ini anak kecil umur berapa tahun, balita, kemudian diamputasi kan. ya, Nah, betul. kadang-kadang ada hal yang kita lupakan ya. Kita lupa bahwa hal itu berdampak psikologi baik untuk keluarga maupun anak-anak. Nanti kan dia ada mengalami juga kasus bullying Budi, segala macam kan selama hidupnya kan, nanti dia bisa bermasalah pemainnya bermasalah nanti pemainnya di sekolah diketawain kawannya apa segala macam kan. ya, Ya, oke, bagus Pak Hermansyah, terima kasih pencerahannya. ya. Ya, Oh, mudah-mudahan kalau ada kasus ini saya segera masuk ke bedah anak, ke bedah ortopedi lah, gimana membeli aspis untuk amputasi. Tapi pastinya loss kemarin itu. oh ya, Pastinya Bro. loss. Jadi pulang paksa. Waktu itu kita mau join conference, tapi pastinya udah loss gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Prof atas arahan. Kepada Dr. Rizky, silakan Dr. Rizky. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Salam ucapkan warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. kepada Dr. Hermansyah ya, dan juga Prof. Wisma Arif yang sudah berkesempatan hadir pada pagi ini, kepada semua PPDS, bedah ataupun ortopedi ya juga ada bergabung pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan pada kuliah pagi ini kita sama-sama sadar ya, bahwa amputasi pada anak itu juga ada aspek khusus yang harus kita pahami bersama, sehingga kita lebih hati-hati menghadapinya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menangkap semua esensi kuliah yang diberikan oleh Dr. Hermansyah dan bisa mengembangkan ya. Nanti baca lagi teorinya di buku sangat banyak sekali, dan bisa lebih memahami bahwa amputasi pada anak-anak tidak sesederhana kita memotong begitu saja tungkainya ya. Banyak hal-hal yang harus kita fahami bersama. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Hermansyah. Semoga bisa ladang amal ya, bisa berbagi ilmu pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Thank you. Dadah. Ya. Prof. Ada ini juga yang lain. Senior kita yang pagi ini ujian ya di Aceh ya, semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Izin menyampaikan berita duka Bapak. Telah meninggal orang tua dari rekan kita, itu Bapak, orang tua ayahanda dari Bang Sabri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Rabbal Alamin. Cita. Rumah dukanya di mana? Mau dikubur antar ke Payakumbuh gitu Pak katanya. Pekombo pagi ini. Ya, pagi ini Pak. Rumah dukanya di mana? Iya, Dok. Ayahanda si Dr. Sabri, PPDS Bedah semester 2, itu meninggal di ICU RS Unar pagi ini Pak Yasmin. Pergi Dok, ada Dok, teman angkatannya Dok, insya Allah. Salam kita untuk keluarga ya. Ini tinggal. Terima kasih banyak. Izin live ya. Terima kasih banyak Pak atas kuliah subuhnya. Sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, Dr. Rizky ada. Lanjut. Dr. Mulfa. Ya, itu rezeki.